أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sambil kita bicara tentang amalan harian, kita coba seling ya dengan saya ingin bicara tentang keyakinan buat saudara semua. Ketika saudara dijanjikan oleh Allah, ya, bila mana saudara melakukan A, maka Allah akan memberikan B. Oke, jika saudara melakukan B, maka saudara akan mendapatkan C. Atau sebaliknya, ketika saudara kemudian ya tidak melakukan yang B, tidak melakukan yang A, maka yang B tidak datang. Tidak melakukan yang B, maka yang C tidak datang. Seputar janji dan ancaman. Ketika bicara tentang amalan-amalan harian atau amalan-amalan sunnah yang banyak sekali ragamnya, ada sedekah, ada sholawat, ada jalan ke masjid, lalu bertaburanlah janji Allah. Lalu apa yang kemudian harus kita sikapi dan bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Cuman ada satu saudara, yakni amanah, kita mengimani Allah. Bukan tugas kita berpikir tentang gimana caranya. Karena menurut saya yang lebih penting adalah meyakini janji Allah itu benar. Bahwa perkara bagaimana janji Allah itu datang kepada kita bukan urusan kita. Ketika Allah menyatakan misalkan kalau ngasih 1 akan dibayar 10. Bukan tugas kita tuh mikirin gimana ya caranya ya. Allah bakal ngasih kita 10. Ya. Ada lagi ngasih 1 dikali 700. Tugas kita adalah bagaimana kita mengeksekusi perintah Allah ini. Kita mengeksekusi suruhan Allah ini. Kita eksekusi anjuran Allah dan Rasulnya. Kita kemudian menyambut tawaran Allah dan Rasulnya. Tugas Allah lah kemudian menunaikan dia punya janji. Tapi bila mana maksudnya saudara adalah pengen memberi kebahagiaan buat diri kita gitu. Dalam pengertian buat saya pribadi ya, ketika saya menjalankan apa yang Allah seru. Misalkan Allah bilang lewat Rasulnya, ya, coba kita lihat sini, ya, ini ada di Riyadhus Shalihin misalkan, udah saya kasih catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Dari Abu Hurairah, dia bercerita bahwasanya Rasulullah bersabda,
Maukah kalian aku tunjukkan ya sesuatu yang bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Hadis ini kalau buat saya ini hadis ekonomi gitu loh. Hadis tentang perubahan nasib, perubahan status saudara. Naik derajat tuh bisa juga dikatakan sebagai kenaikan ekonomi. Saudara mulai dari rumah kontrakan, lalu kemudian kebeli rumah itu. Lalu kemudian saudara melebarkan kanan dan kiri. Saudara dari seorang office boy, ya kemudian menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga kemudian masuk lagi ke jenjang lebih tinggi jadi manajer. Manajer jadi direktur, direktur jadi presiden direktur kemudian jadi owner satu perusahaan dan seterusnya. Buat saya yang menarik adalah ketika Allah dan Rasulnya bilang, ya, maukah kamu aku tunjukkan, ya, sesuatu yang bisa menghapus dosa, terus mengangkat derajat. Lalu Allah bilang, kalau mau jalanlah ke masjid, tunaikanlah salat berjamaah. Kalau pengen dihapus dosanya, diangkat derajatnya, jalan ke masjid. Karena setiap langkah itu, jeng ke masjid, itu berarti Allah hapus dosanya. Yang satu lagi Allah naikin derajatnya. Makin sering ente jalan ke masjid, makin sering diangkat derajatnya, makin banyak diangkat derajatnya. Dan ini bukan wilayah Anda. Ini wilayah Allah. Wilayah Anda, wilayah saya, wilayah kita semua adalah, ya go to masjid. Pergi aja ke masjid. Ada seorang hamba Allah, dia tidak rajin ke masjid. Pengangguran tuh, dia rajinin ke masjid. Alhamdulillah gitu loh. Mulai kebuka, ada jemaah, ngangkat dia jadi sopir. Kemudian dikursusin akuntansi. Kemudian sama si jamaah ini, ya kemudian bahkan dinikahkan sesama pembantu dia. Yang satu perempuan, satu lagi dikawinin, jegrek gitu. Ada perubahan yang sebenarnya kuantum gitu loh. Dari seseorang yang nothing, lalu kemudian menjadi something. Dia diterima akhirnya kemudian jadi pegawai negeri, and then kemudian menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah negeri. Subhanallah. Lalu dia sadari, benar Ustaz, ketika saya ceramah gitu, apa dia bilang? Ini semua karena saya rajin. Nah, bab ini akan terjadi bila mana saudara melakukan apa yang Allah seru, saudara menyambut apa yang Allah tawarkan, saudara kemudian berbahagia dengan janji Allah. Dan kemana-mana ya, insya Allah kita akan lanjutkan seru, insya Allah setelah yang berikut ini. Alhamdulillah, saudara kembali lagi. Mari kita lihat Qur'annya. Saudara yang ada di rumah, ya, yang megang Quran, silakan dibuka surah Al-Isra, mulai dari ayat 105. Dah. Oke, atau 107 cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ على مكث ونزلناه تنزيلا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا Sadaqallahul azim. Allah bilang sama kita semua, wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Al-Quran ini aku turunkan, kata Allah, dengan al-haq, dengan kebenaran. Nggak perlu kalian ragu lagi. Samina wa ta'na saja sudah. Apa iya jalan ke masjid lalu saya bisa diangkat derajatnya? Apa iya kalau baca Quran bisa diberi rahmat? Masa dengerin orang yang lagi baca Quran aja bisa sembuh sakitnya? Dari mana judulnya? Dari mana judulnya? Bukan judul ente emang. Judul kita emang laksanakan. Ya. Allah bilang wa nazzalnahu tanzila. Quran ini aku turunkan tanzila.
Nazzalnahu tanzila. Betul-betul aku yang menurunkan. Nah, kalau sambung dengan kalimat kul aminu bihi aw la tu'minu. Mau percaya ente percaya deh. Kalau nggak mau percaya ya udah nggak usah percaya. Wah. Aw la tu'minu. Mau percaya ente. Kalau nggak percaya udah. Yang ngasih tahu ente itu yang punya keputusan final. Dan dia yang tahu dengan cara apa rizkinya datang. Dia yang tahu dengan cara apa masalah ciptakan, mengalirkan, mengendalikan rizki. Biarlah Allah yang berpikir. Biarlah kemudian Allah juga yang kemudian merencanakan. Kita tinggal terima aja jalannya. Jalanin aja udah. Adik saya kerja di satu perusahaan. Ya, gajinya 7 juta. Subhanallah nih gede banget kan. Tapi adik saya tidak pernah atau jarang lah dengerin abangnya ceramah gitu. Namanya adik sendiri kan. Jarang nonton TV juga gitu. Saya ceramah di kantor dia, lalu saya bilang nih matematika sedekah yang sederhana. Kalau punya 1, sedekahin, nanti dapetnya 10 loh. Ente punya 2 juta, sedekahin aja, ntar jadi 20. 3 juta jadi 30, 4 juta jadi 40. Motor 1 lu sedekahin, harganya 10 juta. Nanti insya Allah jadi 100 juta. Lah orang-orang ada yang kerjanya berdebat melulu. Dari mana, apa iya, apa mungkin, apa benar. Tapi tidak eksekusi. Ada juga orang yang mengeksekusi sambil ngebarengin sama mikirin melulu cara kerja Allah. Dari mana ya Allah? Nggak usah dipikirin, jadi capek juga. Just do it. Lakukan saja gitu. Nah setelah selesai ceramah, adik saya nganterin saya ke lift. Mau turun ke lobi. Apa dia bilang? Bang, bener tuh bang. Kalau kita ngasih 1 dikali 10. Ya, saya bilang, mana aja loh. Indonesia, dunia udah dengerin abang, udah jalanin apa yang abang seru atas perintah Allah dan Rasulnya. Dan mereka menikmati itu. Ada yang cepat dibayarnya, ada yang lambat dibayarnya, tapi tetap dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dirugikan dan disia-siakan. Apa kata dia saya? Tapi gimana ya? Lu nggak usah mikirin gimananya. Itu urusan Allah. Nggak bakal nyampe juga pikiran ente, nggak bakal nyampe. Di depan lift dia ngomong, ya udah bang, ayo mau coba deh. Nah, gaji bulan depan insya Allah ya sedekah. Berhenti dari melangkah lalu saya nengok ke dia. Lu kan adanya abang. Kalau adanya abang mesti beda dong. Maksud abang? Mesti beda dong. Yang lain sedekah sebulan. Lu sedekah setahun dong. Mundur dia. 7 juta dibilang lu bakal dapat 70 juta. Udah mikir. Dari mana judulnya? Apalagi ketika dikali 12. Dikali 12 berapa? 84 juta. Kalau dikali 10 kan 840 juta. Nyaris 1 miliar ini. Ini aja udah puyeng, apalagi kalau Allah bilang, kalau lo punya gaji sebulan, saya bilang sama adik saya, lo kali 12 bulan, ya, lo cairin di muka, lalu Allah balas 700 kali lipat, makin puyeng lagi kita. Makin gak kebedak dah otak kita. Makin gak mungkin aja bawaannya. Tapi subhanallah, saya melarang adik saya kebanyakan mikir. Lakukan saja. Dia bilang, iya deh bang, saya coba deh. Terus dia bilang, sebulan apa bagaimana nih? Dia bilang sama adik kandung saya itu, nah lu punya gak duit 84? Lu punya rumah lu uangin, atau lu punya apa yang bisa lu uangin? Adik saya kemudian bilang dengan sesuatu yang saya akan sampaikan setelah yang satu ini. Dan kemana-mana. Apa yang mau saya lakukan? Apa yang mau saya katakan? Di pagi hari ini ada guru perintah Allah dan Rasulnya. Jangan kebanyakan pertimbangan. Jangan kebanyakan mikir. Apalagi sampai berdebat. Yang judulnya iya kalau kemudian jadi eksekusi. Kalau judulnya ribut. Nggak usah dah.
Lakuin aja, kemudian tunggu nasib aja udah. Terus doa sama Allah supaya kemudian kesabaran sambil menunggu janji Allah datang. Saya ingatkan adik saya, Allah sabar nunggu kamu sedekah tuh, Ca. Masa giliran kamu sedekah kamu nggak sabar nunggu janji Allah datang? Udah berapa tahun lo kerja di perusahaan ini? Allah ngelihat lo cuma sedekah 2,5 juta, 2,5%. Waktu dia bilang, ya bang, saya mau lakuin. Insyaallah ada bulan depan bang, ayo sedekahin tuh gaji sebulan. So, saya bilang, Ca, lu adek gua, mesti beda dong. Yang lain sebulan, lu setahun. Alhamdulillah dia mikir. Dia mikir, saya bilang, dong, lakuin aja. Urusan Allah nanti mau jabah, ya jadi B, jadi C, jadi D, jadi Z, terserah Allah dah. Terus dia nanya sama kita, terus bang, dicairinnya sebulan-sebulan apa bagaimana ya, apa langsung setahun? Saya bilang sama dia, kalau ada setahun 24 juta, ya kan gaji 7 juta tuh, dalam bentuk aset, rumah, mobil atau apa gitu, cairin aja semampunya, sisanya cicil. Ternyata dia ada 84. Kemudian dia bilang, insyaallah bang, ada, kita cairin aja deh. 84 dia bagiin tuh. Alhamdulillah loh, 3 bulan sampai berapa bulan kemudian di PHK dia. Mantep kan? Kalau kita pikir-pikir kan gitu, makin gak kepikir lagi gitu. Kalau setan masuk, tuh kan bang, apa kata saya juga, borok gue dapet 70, borok gue dapet 840, yang terjadi gue malah PHK. Tapi ternyata cara Allah itu. Ketika perusahaannya dibeli sama salah satu perusahaan Arab, ya perusahaan di Saudi, perusahaan di Arab lah, Timur Tengah sana, bukan Saudi. Kalau posisi dia tidak di PHK duluan, maka yang terjadi adalah dia cuma mengikuti standar gaji perusahaan yang memang dibeli sama si Timur Tengah ini. Jadi kantor dia, perusahaan dia itu diakuisisi ini sama si perusahaan Timur Tengah. Dalam keadaan ADC udah di luar. And then kemudian kami masuk lagi dalam keadaan menjadi profesional expat. Expat dari Indonesia masuk ke Qatar. Apa yang terjadi? Allah kemudian berikan kepada dia gaji 125 juta per bulan. Allah karim. Kebayang tuh sama adik saya, bakal bener-bener Allah eksekusi. Enggak kebayang. Tugas kita jalanin. Ya, kita lihat lagi ayatnya. Maka Allah bilang kan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil alqani sujada. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Kalau ketemu ayat ini harus sujud sebenarnya. Ya, tapi kita baca subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada jalan kecuali kita sami'na wa ta'na, karena orang-orang yang berilman dan berilmu ya sebelum kalian itu, kalau turun ayat-ayat Allah, ya, idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Dia sujud sami'na wa ta'na. Kita masih akan berbicara insyaallah di hari-hari mendatang ya. Saya pikir-pikir amalan harian nanti saya bikin artikelnya sajalah. Saya bikin artikelnya, kemudian insyaallah kita akan jadikan buku saku gitu, amalan harian. Nah, jadi jualan deh ustadznya kan, lumayan, buku saku. Ente mah jadi jemaah nggak boleh ngelihat ustadznya dagang, gue bingung. Kalau ustadznya pakai tarif lu pada dagang, lu pada nggak seneng. Mudah-mudahan deh kita bikin nanti jadi buku saku amal harian, kita dagang lah. Kita dagang buku saku insyaallah, mudah-mudahan bisa buat beli korma di tanah suci ya kan. Insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah ya. Sampai ketemu lagi, kita tutup dengan doa. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita. Allah berpikir, gimana sih nanti Allah? Itu urusan Allah aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil amin. Sampai ketemu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.